Idhar Safawi. Kemudian alladzina hum yuraun, mim mati bertemu dengan huruf ya, maka dibaca Idhar Safawi. Ayo kemudian perhatikan video berikut ini. Sida dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Sida bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum. Boleh saya minta tolong, Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya, Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Sida, kakak bawa nasi dan lauknya ya. Kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap, Kak. Sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek, ini ada nasi dan lauknya. Silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," sahut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya, Kak. Sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya, Kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya, silakan. Hati-hati di jalan ya. Silakan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa, Kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar, Kak." Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. "Ada apa, Dik? Kenapa sampai berlarian?" tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. "Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak," kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. "Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya, Dik," teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, siapa yang bisa menjelaskan video tersebut? Ayo, siapa yang berani? Elsa.
jawab. Oh, yuk, ayo. Apa? Tidak mengejek. Ini? Oh, membantu kebutuhannya. Tidak mengejek, membantu kebutuhannya. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu anak yatim? Pertama, kita menyayanginya. Kemudian membantunya. Kalau bisa memberikan bantuan. Kalau anak sekolah memberikan bantuan berupa buku, pensil. Itu terhadap anak yatim. Kita tidak boleh mengejek, sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam surat Al-Maun Al-Quran. Hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Begitupun dengan kaitannya dengan profil Pancasila kita. Apabila setelah kita membaca Al-Quran, hati menjadi tenang, tentram dengan kehidupan sehari-hari, ketika kita menjadi tenang, maka kita tidak mengejek, kita menyayangi anak yatim ketika hati kita menjadi tenang. Untuk selanjutnya, kita bagi 3 kelompok untuk mengerjakan proyek kita hari ini, yaitu membuat poster tentang anak yatim. Jadi kalian buat sedemikian bagus, nanti dipresentasikan ke depan. Poster tentang anak yatim. Kelompok kita menjadi 3 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3, 4. Ayo tentukan ketuanya siapa? Maju ke depan. Kelompok Suci, sini maju Suci. Kelompok Yupa siapa ketuanya? Yupa. Kelompok Elsa siapa ketuanya? Elsa. Buat poster sebagus mungkin. Kalian buat poster tentang menyayangi anak yatim. Nanti dipresentasikan ke depan. Sudah. Coba lihat teman-temannya, bukannya. Apa itu bukannya? Bacakan. Sayangi mereka membangun masa depan. Pesan. Menyayangi anak yatim adalah membantu membangun masa depan mereka. Kasih aku untuk kelompok. Sayangi mereka membangun masa
judul posternya? Menyayangi anak yatim membangun kebajikan. Pesan, jadilah anugerah bagi anak yatim dengan menyayanginya. Menyayangi anak yatim membangun kebajikan. Pesan, jadilah anugerah terhadap anak yatim. Jadilah kita sebagai penyalur, memberi kasih sayang kepada anak yatim. Dengan demikian maka mereka akan merasa aman. Tepuk tangan untuk kelompok kelompok terakhir 3. Ayo kepada teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul Anak Yatim Butuh Kasih Sayangmu. Pesan, kasih sayangmu dapat mengubah hidup mereka. Anak yatim butuh kasih sayangmu. Anak yatim butuh kasih sayang kita. Dengan memberi kasih sayang, maka mereka akan merasa aman, merasa tentram. Kita adalah menyayangi anak yatim. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Itulah hasil presentasi dari kerja kelompok kalian yang membahas tentang poster tentang memahami anak yatim. Untuk selanjutnya, agar meningkatkan bacaan Al-Quran kamu dan memahami tentang tajwid, yaitu tentang mimati, maka kalian mengerjakan LKPD ini. Dikerjakan, dicocokkan, dicari mana hukum bacaan mimati, ditulis, kemudian dikasih tanda hukum bacaan mimati. Sudah paham perintahnya? Sudah. Sekarang dikerjakan. Bukan, bukan itu terlebih dahulu. Bukan. Dari hasil pekerjaan yang kalian kerjakan, ada beberapa siswa yang nilainya alhamdulillah lumayan bagus. Kemudian ada beberapa siswa nilainya kurang mencapai KKM kita. Sebutkan ya, yang kurang yaitu Ricardo, Ilham, Randy, itu nilainya kurang. Kemudian yang selain itu alhamdulillah nilainya sudah mencukupi. Untuk yang kurang nanti kalian kerjakan lagi sampai benar, kemudian dikumpulkan. Kemudian untuk yang alhamdulillah
lebih menekan lagi dalam pembelajaran tajwid agar bacaan Al-Quran kalian benar. Untuk pelajaran hari ini itu tentang surat Al-Maun. Apa Al-Maun tadi? Yaitu pertolongan. Apa isi kandungan dari surat Al-Maun? Yaitu tentang menyayangi anak yatim, kemudian mendustakan orang-orang yang lalai dalam sholat, orang yang mendustakan agama. Apa kaitannya terhadap moderasi beragama? Ya, yang pertama yaitu mengajarkan kita pentingnya keadilan sosial, yaitu dengan menyayangi anak yatim, itu termasuk dalam bentuk sosial. Kemudian mendorong empati kita terhadap sesama, apalagi terhadap anak yatim. Kemudian menghindari radikalisme. Selanjutnya yaitu menekankan pentingnya kebijaksanaan dan keadilan terhadap sesama. Apa kesimpulannya pelajaran kita pada hari ini? Siapa yang mau memberi kesimpulan? Ayo, memberikan kesimpulan. Siapa? Ayo. Apa kesimpulannya? Yang pertama, kita harus memberi kasih sayang kepada anak yatim. Bagaimana caranya itu? Ayo coba dibacakan. Anak yatim membutuhkan perhatian dan kasih sayang ekstra. Kemudian memberi dukungan. Apa saja bentuk dukungannya? Memberikan dukungan moral dan material sangat penting bagi mereka. Selanjutnya, masa depan mereka akan sangat memiliki masa depan yang cerah. Kita harus memperhatikan anak yatim dalam bentuk kasih sayang, dukungan, dan memperhatikan masa depan mereka. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Untuk tugas selanjutnya itu tugas kalian di rumah menghafal surat Al-Maun, dibentuk video bersama orang tuanya, kemudian boleh dikumpulkan secara daring atau kalian kirim lewat grup kita di WA. Jadi ibu bisa menilai, atau nanti selanjutnya pertemuan selanjutnya kita menghafal surat Al-Maun. Sebelum kita tutup, kita sama-sama dulu membaca surat Al-Maun dengan